Oke, saya lanjut. Nah, untuk mendapatkan tekstur kayu sendiri itu gampang. Jadi kalian tinggal masuk ke browser atau Google. Nah, tinggal kalian ketik di sini tekstur. Nah, kalian ingin apa? Misal ingin keramik hitam, marmer, karpet merah atau semacamnya. Misal di sini saya kasih kayu ya. Di sini ada banyak sekali pilihan untuk teksturnya. Bisa kalian download saja. Nah, setelah di-download, kalian bisa masukkan di sini seperti tadi. Tinggal new. Oke. Lalu pilih logo file ini. Pilih aset tekstur kayu yang sudah kalian download. Misal yang ini. Tinggal di open image. Nah, setelah seperti ini, di bagian kanan bisa klik set, lalu material preview, masuk ke material property yang bergambar bola. Nah, di sini untuk base color, itu yang berwarna kuning ini bisa kalian klik, lalu pilih yang image texture yang ini. Bisa terlihat ya. Nah, di sini kan hanya hitam. Kalian klik yang gambar gunung dan matahari yang di sebelah tombol new yang ini. Diklik. Nah, di sini ada tekstur, daftar tekstur yang sudah pernah kalian masukkan. Jadi misal kalian sudah masukkan sejumlah tekstur, semua tekstur akan keluar daftarnya di sini. Nah, misal saya akan masukkan yang ini. Nah, dia akan otomatis mengganti teksturnya menjadi seperti ini. Nah, misal untuk tekstur yang sebelah sini, skala teksturnya terlalu besar nih. Nah, caranya klik tab atau masuk ke edit mode, pilih bagian yang ingin diganti untuk ukuran. Misal yang ini, di mode face ya. Pilih bagian yang ingin diganti, misal yang ini, disesuaikan saja. Nah, sebelumnya sedikit tips ya. Misal ini ada beberapa face. Nah, itu kalau misalkan beberapa face ini akan mempengaruhi ukuran daripada file itu sendiri. Dan itu akan berdampak pada Mozilla Hub nantinya. Nah, caranya adalah melakukan limit dissolve. Nah, kalian select bagian beberapa face ini, lalu di keyboard bisa klik X, lalu pilih yang limit dissolve. Nah, untuk face-nya akan berkurang, dan ini cukup membantu apabila akan dimasukkan ke Mozilla Hub. Mengingat bahwa Mozilla Hub sendiri itu kapasitasnya adalah 128 MB. Nah, setelah seperti ini, kalian klik U pada keyboard, lalu unwrap. Nah, di sini secara garis besar sudah terlihat perubahannya. Apabila masih perlu perubahan lagi, arahkan kursor ke sebelah kiri, klik A pada keyboard, lalu S. Nah, untuk ukuran sendiri, dia akan mengikuti ukuran dari face yang ada di sebelah kiri. Juga berlaku untuk rotasi. Nah, dia akan membentuk misal seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kembali ke mode editing lagi, itu adalah pilih yang layout. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi secara garis besar ya. Untuk tekstur mungkin cukup ya. Kita lanjut lagi. Untuk Blender sendiri, itu menyediakan yang namanya modifier. Nah, apa fungsi modifier? Modifier sendiri itu memiliki fungsi untuk editing beberapa objek secara khusus. Misal teman-teman ingin menduplikat kursi ini secara berjajar sejumlah 10 kursi. Nah, tidak mungkin teman-teman akan menduplikat seperti ini. Ini akan memakan waktu dan untuk posisinya tidak lurus.
Nah, caranya bagaimana? Kalian klik kursi ini, lalu pilih yang bagian apa ini? Kunci ini ya. Atau modifier property. Klik add modifier. Nah, untuk modifier sendiri Blender menyediakan banyak sekali modifier. Nah, biasanya yang sering digunakan kita dalam membuat room metaverse adalah array, bevel, mirror, dan solidify. Yang lain masih digunakan tapi tidak sesering yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk menduplikat sendiri kita akan menggunakan array. Nah, dia berjajar ke belakang, kita bisa atur untuk faktor X dan Y-nya. Misal di sini X-nya saya kasih 0 dan Y-nya saya kasih 1. Nah, dia akan berjajar ke sebelah kiri. Nah, ditambahkan apabila ingin memiliki jarak. Nah, lalu untuk jumlahnya sendiri bisa diatur di account. Nah, account-nya sendiri bisa diatur sesuka hati. Bisa diklik satu persatu atau diketik manual, atau juga bisa diklik kiri sekali lalu digeser. Ini ada 84 kursi yang berjajar sesuai yang di sini. Nah, mengingatkan apabila sudah seperti ini, jangan lupa untuk di-apply modifier. Fungsinya apa? Supaya saat dihapus, untuk kursi yang sudah di modifier ini, itu tidak hilang atau tidak transparan seperti itu. Nah, caranya di bagian sini ada panah, klik kiri sekali, lalu pilih apply. Nah, dia akan menjadi satu objek, bukan modifier lagi seperti itu. Nah, untuk lain-lainnya, modifier yang lain, secara garis besar itu sangat membantu. Misal mirror, itu membuat satu objek sebelah kiri dan kanan itu sama. Mungkin biasanya digunakan dalam membuat 3D kendaraan. Nah, seperti mobil. Mobil itu kan sebelah kiri dan kanan sama. Kita cukup membuat satu bagian, misal bagian kanan, dan menggunakan modifier mirror. Dia akan secara otomatis termirror ke sebelah kiri juga, seperti itu. Lalu untuk solidify sendiri, biasanya kita gunakan untuk teks. Nah, jadi klik Shift plus A, ada teks, diklik. Nah, untuk mengubah kata-katanya, bisa klik tab pada keyboard. Nah, di sini bisa langsung diketik saja. Misal di sini ini teks ya, atau LKS Jabar saja. Nah, setelah seperti ini, kembali ke objek mode, lalu add modifier, dan pilih yang solidify. Nah, di sini untuk thickness-nya bisa ditambahkan untuk menambah ketebalan. Nah, seperti ini. Offset-nya juga. Ini untuk mengatur offset dari objek itu sendiri. Untuk pengaturan yang lain bisa teman-teman acak-acak sendiri ya, atau buka-buka sendiri. Selanjutnya mungkin untuk modifier yang lain bisa dicoba-coba sendiri ya, sesuai kebutuhan. Dan mungkin yang terakhir ya, yang terakhir ini untuk Blender sendiri jadi untuk Blender sendiri itu menyediakan yang namanya add-on. Nah, apa fungsi add-on? Fungsi add-on sendiri itu menambahkan fitur daripada Blender itu sendiri. Nah, misal di sini saya akan gunakan sebagai contoh, itu ada 2 add-on yang biasa saya pakai. Yang pertama itu ada SketchUp Importer, dan yang kedua itu ada OCD atau One Click Damage. Nah, kedua fitur itu tidak ada secara resmi oleh Blender, tapi dibuat oleh eksternal dari Blender itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kalian bisa download dulu untuk add-on-nya dari luar, atau menggunakan link yang tadi yang sudah disebarkan oleh Mas Diki ya.
itu ada SketchUp Importer, bisa di-download, lalu bisa masuk ke menu edit, pilih preference. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Kalian bisa klik add-ons di sebelah sini. Nah, di sini ada add-ons yang sudah disiapkan oleh Blender itu sendiri. Misal di sini untuk add-on dari Blender sendiri yang biasa dipakai adalah Loop Tool dan Build Tool. Nah, kedua ini sangatlah berguna dalam pembuatan satu objek. Nah, itu yang disediakan Blender. Nah, lalu bagaimana apabila kita ingin menginstal satu add-on yang dibuat oleh orang lain di luar tim Blender itu? Caranya bisa klik install di bagian kanan atas. Nah, lalu kalian cari untuk file zip ya. Kalau Blender add-on itu zip, itu bisa dicari. Nah, misal yang ini SketchUp Importer zip. Nah, itu kalian langsung install add-on. Nah, di sini saya sudah install. Nanti bisa langsung klik install add-on dan langsung muncul di sebelah sini. Nah, untuk mengaktifkannya, kalian bisa search dulu untuk nama daripada add-on itu. Misal tadi SketchUp dengan kata kunci SKP saja. Nah, di sini ada SketchUp Importer. Nah, ini kalian centang saja. Nah, secara otomatis Blender kalian sudah bisa impor data dari sifan daripada SketchUp itu sendiri. Nah, setelah dicentang, bisa langsung ditutup untuk Blender Preference. Bisa kita lihat di impor. Nah, di sini ada impor SketchUp Scene atau SKP. Ya, udah capek anjing, laptop gua modar. Nah, bisa diklik. Nah, ini misal saya peragakan yang ini ya, main room ini. Ini adalah file dari save untuk SketchUp itu sendiri. Nah, langsung kita import SKP. Nah, ini adalah salah satu project simple saja dari SketchUp. Itu yang berhasil diimpor ke Blender seperti itu. Nah, selain itu ada juga untuk OCD. Mohon izin untuk demi ketertiban bersama ya, mohon ditaati aturan-aturan yang sudah disepakati bersama ya terkait dengan pelaksanaan LKS ini, bahwa siapa saja yang harus mentaati ya, agar sesuai dengan teknis yang sedang berjalan. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Nah, kalau kalian ingat tadi ada loop tool. Nah, loop tool sendiri itu kan bawaan. Itu fungsinya bisa membuat satu objek menjadi satu face menjadi satu face yang berbeda. Misal di sini. Nah, ini kan hanya kotak. Kita tambahkan subdevice dulu. Klik kanan lalu subdevice. Klik di sebelah subdevice ini. Number of cut-nya kita tambahkan. Nah, face-nya ini bisa kalian pilih. Klik kanan lalu loop tool, pilih yang circle. Nah, dia akan membentuk dari cube menjadi circle. Nah, dan loop tool yang lain bisa dicoba-coba sendiri, ini masih banyak sekali. Lalu ada juga untuk yang namanya sebentar. Nah, ada juga yang namanya build tool. Nah, itu sendiri bawaan dari Blender. Cara mengaktifkannya, klik N pada keyboard, lalu pilih yang edit. Nah, ini ada build tool. Kita seleksi dua objek ini, lalu kita pilih yang
union. Nah, union ini fungsinya adalah untuk menggabungkan dua objek menjadi satu, seperti itu. Nah, dia akan menjadi satu objek. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak Ctrl J saja? Nah, Ctrl J sendiri itu kan join. Nah, bedanya apa? Kalau kita klik ini dan ini, lalu Ctrl J, kita masuk ke tab. Nah, kalau kita masuk ke sini, nah di sini masih ada sisa daripada objek yang luar. Berbeda apabila kita melakukan yang namanya slice, maksudnya union menggunakan brutal. Kita klik double di sini, lalu union. Nah, kalau kita lihat ke dalam sini, nah dia akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi bukan hanya dua objek yang menjadi satu, tapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Seperti itu. Untuk slice sendiri untuk memotong, intersect untuk memotong juga, tapi berbeda ya. Mungkin teman-teman bisa eksperimen sendiri. Dan untuk, mungkin ada yang bertanya ya, OCD Lite ini untuk apa? Nah, ini adalah add-on dari luar. Nah, misal saya akan peragakan dengan ini, kita make image. Nah, dia akan membentuk satu kerusakan. Biasanya mungkin teman-teman ada yang berencana untuk membuat candi atau bangunan tua. Nah, ini sangat berguna sekali gitu. Bisa kalian download saja di Google. Nah, setelah seperti ini jangan lupa untuk di-apply seperti itu. Mungkin untuk Blender, sedikit menambahkan lagi. Untuk Blender sendiri, apabila ingin melihat ukuran dari file itu, apakah berat atau tidak, bisa klik di bagian sini. Ini ada overlay, pilih yang statistik. Nah, di sini ada objek vertex, edge, face, dan triangles. Dalam Metaverse sendiri, kita biasa menggunakan yang triangles. Kita pantau di triangles. Biasanya, kalau masih ratusan ribu, itu masih ringan, masih kuat. Tapi kalau sudah menginjakkan ke 1 juta atau lebih, secara otomatis room kita akan terasa lebih berat daripada biasanya. Atau biasa kita ngomong nge-lag ya. Gitu. Di Mozilla Hub-nya akan nge-lag seperti itu. Nah, misal saya sudah selesai untuk membuat room ya. Nah, untuk upload sendiri di Spoke ya, itu menggunakan ekstensi GLB. Caranya bisa di file, ekspor, lalu ke GLB yang ini. Nah, seperti itu. Mungkin untuk dasar-dasar 3D modeling menggunakan Blender sudah cukup ya. Lalu selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Mbak Rasmi. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya, Mas Daran. Jadi kita akan lanjut ke bagian sesi terakhir ya, teman-teman, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan room kita ke dalam Spoke Mozilla Hubs. Tapi sebelum melanjutkan ke agenda berikutnya, mohon maaf LKS ini punya peraturan-peraturannya sendiri. Untuk Ratna ya, tadi Ratna itu dari sekolah mana ya? Kalau boleh tahu, jadi di sini itu nggak hanya para peserta yang hadir, juga ada para pembimbing Bapak Ibu. Jadi mohon attitude teman-teman sekalian bisa diperhatikan. Setiap lomba itu punya peraturannya tersendiri ya, jadi bisa diikuti. Teman-teman kalau attitude-nya juga nggak bagus bisa jadi nilai juga ya di LKS ini. Jadi mohon teman-teman di sini masih pada semangat nggak buat ngikutin? Coba raise hand dulu deh. Siapa yang masih semangat buat ngikutin sampai akhir pelatihan ini? Terima kasih banyak ya teman-teman. Jadi kita jangan sampai putus semangat hanya cuma puasa gitu. Cuman karena puasa sampai ngomong yang nggak baik kayak gitu. Ya, apalagi puasa buat apa sih ngomong kayak gitu? Nggak baik ya teman-teman.
Diperhatikan attitude-nya. Walaupun kita pinter, walaupun kita gimana-gimana, kalau attitude kita minus ya gimana orang nanggepinnya. Ya, oke, makasih ya semua teman-teman yang udah resen, tetap semangat dan jangan menyerah. Mengeluh boleh, menyerah jangan. Oke, semangat. Kita lanjut ya, oke. Untuk agenda kita terakhir yaitu bagaimana kita mengimplementasikan ruangan kita ke dalam SPOK. Bagaimana kita bisa mengaksesnya, bagaimana kita bisa menggunakannya secara publish online gitu ya. Nah, untuk sesi terakhir ini kita akan dipandu oleh Mas Diki. Silakan Mas Diki dilanjutkan. Ya baik, terima kasih saudari moderator ya Mbak Rasmi. Ini sampai saat ini semangat ya, hostnya juga semangat, pesertanya pun juga ikut kecepatan semangatnya, seperti itu. Baik, sebelum saya lanjut ke tutorial tentang penggunaan Mozilla Spoke ya, di sini ada dua perbedaan. Yang pertama itu Mozilla Hub sendiri, yang kedua itu Mozilla Spoke. Ya, di kolom chat ya, 30 menit lagi zuhur. Silakan kalau yang mau buka puasa, saya persilahkan. Oke, lanjut. Sebelum kita lanjut ke materi Mozilla Spoke, mungkin dari materi yang barusan disampaikan, itu ada pertanyaan. Saya batasi 2 pertanyaan tentang Blender. Seperti itu. Silakan, kalau ada pertanyaan atau kesulitan, saya batasi 2 pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi Mozilla Spoke. Silakan rekan-rekan. Untuk yang Ryzen ini sudah ya, bisa di-low-kan. Oke, biar nanti untuk Ryzen-nya nanti saya buka sendiri. Silakan di lower stand-nya. Oke, 2 kesempatan dari pertanyaan Blender. Baik, yang ada di kolom chat nanti akan saya paparkan ya. Ini belum masuk ke materi. Saya beri kesempatan jika ada pertanyaan terkait materi sebelumnya yaitu Blender. Saya batasi 2 pertanyaan, silahkan. Kalau dirasa cukup, ya tidak ada kendala maupun kesulitan, saya lanjut ke Mozilla Spoke-nya. Ya, baik. Untuk pertanyaan ya yang di kolom chat ini dari SMKN 1 Ciamis, yang kedua dari SMKN 1 Sumedang. Animasi yang dimasukkan di Spoke nanti saya tutorialkan, dan yang terakhir ini bisa kalau terlalu cepat bisa diulang nanti rekotannya yang akan di-share oleh panitia, atau jika kurang paham atau kurang jelas saya beri kesempatan Bu ya atau Pak. Di sini 2 pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Kalau kita sudah menginjak ke materi selanjutnya, materi yang sebelumnya saya anggap sudah mengerti dan sudah paham. Oke, berhubung tidak ada pertanyaan ya, saya anggap semuanya paham tentang mengerti ya apa itu Blender dan tutorial, maksud saya penggunaan atau penerapan yang ada di Blender seperti membuat kursi ataupun menambahkan add-on dan hal-hal yang lainnya seperti itu. Baik, di sini saya akan share screen ya terkait dengan Mozilla Spoke. Saya akan bagikan ya tautan link daripada apps Mozilla-nya.
Silakan di kolom chat sudah tersedia link daripada Hubs Mozilla kita. Nanti saya arahkan ke Mozilla Spoke seperti itu. Bisa dicoba terlebih dahulu, dibuka. Saya bantu share screen. Nah, tampilannya kalau sudah kita buka di browser kita, ini adalah platform Mozilla Hubs yang nantinya kita gunakan untuk mendeploy ruangan sekaligus aset interior kita. Nah, seperti ini. Saya yakin ya semua peserta sudah membukanya. Ya, ini cukup mudah, tidak ada kendala di sini. Oke, selanjutnya kita scroll down hingga paling bawah. Nah, seperti ini. Ya, kita scroll down paling bawah, menu bagian paling bawah. Setelah itu kita ke menu bagian resource, ya, ke sumber ini ya, ke resource. Kita pilih yang Spoke. Mozilla Spoke-nya. Ya, resource ke menu bagian Spoke. Kita klik, maka akan dibawa ke Mozilla Spoke-nya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang pop-up daripada Mozilla Spoke. Dan perlu diketahui bersama bahwa saat ini saya belum login. Ya, terlebih dahulu kita login dulu atau sign up. Berhubung saya sudah mempunyai account, saya tidak lagi memerlukan sign up. Saya hanya perlu untuk login email yang saat ini saya gunakan. Oke, sebelum melangkah lebih lanjut ya, kita login terlebih dahulu agar aset-aset yang kita upload ya akan tersimpan secara otomatis di direktori kita yang ada di Spoke. Silakan di login dulu. Nah, ini Bapak dan Ibu serta rekan-rekan, kita tuliskan alamat email yang masih aktif ya. Karena link daripada register kita akan dikirimkan melalui email yang aktif. Jadi di sini saya akan menginputkan email saya seperti ini. Silakan ya Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan bisa menginputkan email masing-masing. Oke, untuk bagian step ini saya rasa tidak terlalu lama ya untuk menunggu. Kita pilih yang send magic link. Ya. Nanti akan secara otomatis link daripada register kita akan dikirimkan via email kita. Yang sudah tadi dimasukkan ke dalam kolom login ini. Oke, kita klik send magic link. Nah, ini masih proses pengiriman atau masih dalam proses pengiriman link ke email kita. Selanjutnya kita buka email kita. Ya. Buka email kita. Nah, ini sudah saya mendapatkan pesan ya, pesan daripada email yang dikirimkan oleh platform Mozilla Hubs. Nah, link ini ya, link yang di bagian bawah, kita klik secara otomatis akan sign in platform Mozilla Hubs kita, akan masuk ke account kita. Ya, jadi kita klik saja di sini. Nah, perbedaannya apa? Ketika kita sudah sign in dan belum kita sign in ataupun sign up, di bagian kanan pojok kanan atas, di sini ada @gmail.com. Nah, ini sudah terverifikasi ya daripada account kita dan siap digunakan untuk mengupload baik itu bangunan sekaligus interior yang ada di dalamnya.
tandanya seperti ini. Ya. Oke, kita masuk lagi kembali ke tab yang sebelumnya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini tampilan yang sudah kita login. Nah, seperti ini ya. Di tampilan Bapak Ibu serta rekan-rekan sama ya, yang saya tampilkan di layar Zoom. Selanjutnya kita klik Get Started ya di bagian bottomnya ini ya. Kita klik. Nah, pasti di tampilan Bapak dan Ibu ya, ini masih kosong projectnya. Lalu yang di tampilan saya ini apa? Ini merupakan project yang telah saya buat sebelumnya, baik itu dari aplikasi Blender maupun dari SketchUp. Akan tersimpan ya, tersave ke account kita. Ini adalah interior ya, interior dan juga beserta roomnya. Seperti ini. Ini dihiraukan saja ya bagi yang tidak ada projectnya, masih kosong. Kita hiraukan. Selanjutnya kita new project di sini. New project. Nah, perbedaannya itu ada di sini. Tadi kan file-file ya, baik itu ruangan sekaligus interiornya, itu merupakan build dari kita. Ya, kreatornya itu kita. Sedangkan untuk yang ini, yang pada bagian yang ada di layar Zoom ini merupakan default atau bawaan daripada platform Mozilla Hubs. Jadi bisa kita bedakan ya, mana yang kreator kita sendiri dan mana yang disediakan atau default daripada platform Mozilla Hubs. Nah, kekurangannya yang ketika kita memakai ruangan default daripada Mozilla Hubs atau Mozilla Spoke-nya ini pasti banyak digunakan. Setelahnya ini misalnya sekolah A menggunakan ruangan A, sekolah B juga menggunakan ruangan A. Ini akan otomatis ini akan terjadi copy paste ya, atau istilahnya itu sama ya, sama dalam segi ruangan dan juga interiornya kalau ada interior di dalamnya. Nah, maka dari itu kita buat sendiri ya, baik itu di SketchUp maupun di Blender. Itu. Kemudian kita klik pada bagian kiri, New Empty Project. Ini untuk membuat project kosong. Ya, kita klik pada bagian kiri ini, kita klik. Nah, layar utama pada saat kita mengklik icon project yang masih kosong akan seperti ini. Ini tersedia satu apa nih, gunung ya, bukit secara utuh ya, tampak kanan dan kiri, ini 360. Ini tampilan awal kita seperti ini. Dan juga ada sebuah istilahnya ini kalau di metaverse ini spam point. Apa itu spam point? Tempat titik pertama saat kita masuk di metaverse. Jadi misalnya ini saya mau masuk metaverse-nya Bapak Ibu ya, misalnya sekolah Bapak dan Ibu. Nah, titik pertama, poin pertama ya, yang saya masuki, yang saya berada itu di tepat di tengah-tengah bukit ini. Ini merupakan icon titik atau poin pertama kita saat kita memasuki room metaverse. Itu namanya spawn point. Tidak saya jelaskan ya fitur-fiturnya, ada spawn point, ada waypoint, itu fungsinya apa, akan saya jelaskan. Itu sangat penting ya, di samping juga kita membuat, kita juga tahu fitur-fitur yang ada di Spoke-nya sendiri. Oke, untuk tidak mengganggu penguploadan room kita hapus saja terlebih dahulu ya bukit ini. Kita hapus, kita klik kiri ya, kita seleksi objeknya, lalu kita klik delete pada keyboard kita, maka otomatis akan terdelete. Spam point-nya pun juga kita hapus, nanti kita akan tambahkan lagi sesuai titik utama yang akan kita tentukan. Nah, ini ruangan kosong ya, tidak ada bangunan sama sekali. Kemudian kita ke menu fitur-fiturnya. Nah, pada bagian pop-up bawah, kita tarik ke atas untuk mempermudah ya, sekaligus memperjelas apa saja komponen-komponen yang ada di elemen, aset, ataupun yang lainnya. Gitu. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan ya,
Nanti akan saya selipi praktiknya, tapi tidak semua ya, karena ini saya ajarkan ini yang penting-penting atau yang sering dipakai dalam pembuatan room metaverse. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan semua, tetapi untuk praktiknya saya ambil sebagian saja yang perlu atau yang butuh saat kita membuat room metaverse. Yang pertama di sini ya, kita masuk ke menu elemen. Di elemen paling atas sendiri ya. Di menu elemen ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada grup. Grup ini halnya di SketchUp itu beberapa objek kita jadikan satu. Misalnya dari segi move ya. Misalnya barang A, barang B, barang C ini kita pindah ke salah satu titik. Nah, untuk mempermudahnya kita grup ya. Grupnya itu barang A, barang B, barang C kita grup lalu kita pindah ke titik yang kita tentukan. Itu fungsinya grup. Selanjutnya ini model daripada 3D kita. Ya, nanti kita upload di sini. Ini sebagai wadah daripada 3D model kita. Ini model tidak terlalu penting ya, tidak terlalu digunakan saat kita menggunakan metaverse. Kita beralih ke samping kanan, ini ada ground plan. Ini istilahnya seperti alas ya. Alas kalau kita ke jalan raya itu seperti aspalnya. Ini ground plan ini. Nah, kalau di rumah dinding, maksud saya lantai. Seperti itu. Selanjutnya ini merupakan geser kanan kiri ya, seperti move ya. Nanti kursor kita akan berbentuk seperti tangan. Ini fungsinya ini untuk bergeser kanan kiri dan juga atas bawah. Ini tidak terlalu penting ya. Ini sistem pencahayaan, light-nya ini menghasilkan cahaya seperti cahaya matahari ya. Nanti akan saya jelaskan juga penggunaan cahaya ya, baik itu point light ataupun spotlight. Nah, ini selanjutnya ini perbedaannya itu ada di bentuk daripada cahayanya. Ini kayak sambaran petir listrik seperti itu. Ini yang directional light. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis light-nya ya. Ketiga ini kita tidak gunakan ya. Tapi untuk light selanjutnya, spotlight dan juga point light ini merupakan komponen penting ya untuk pencahayaan kita di ruang metaverse. Ya, spotlight ini mengacu ke misalnya bangunan satu ruangan kita tambahkan spotlight, maka satu bangunan itu akan terpancar cahaya dari spotlight ini. Misalnya cahaya sunset, ya, cahaya matahari terbenam itu akan ditambahkan ya, seolah-olah cahayanya itu seperti terbenamnya matahari. Berbeda dengan point light, ini seperti halnya kalau di dalam ruangan itu seperti cahaya lampu. Itu bisa kita tambahkan ya, baik itu warnanya cahayanya putih ya, agak kecoklatan ya, dan lain sebagainya itu bisa kita atur nanti. Nah, ini yang sudah saya bilang dari awal, spam point dan juga waypoint. Spam point ini sudah saya jelaskan ya, sudah saya mention di awal bahwa spam point ini untuk titik pertama kita saat kita memasuki metaverse. Halnya itu poin utama, main point yang ada di metaverse. Yang kedua ini waypoint. Waypoint ini lebih mudahnya yang kita pahami, kursi itu bagaimana tidak hanya sebagai aset saja, hanya sebatas kursi tidak bisa kita lakukan layaknya kursi yang ada di aslinya. Nah, penggunaan waypoint ini bisa kita rubah yang semula kursi itu hanya sebuah pajangan atau hanya sebatas desain ya, kita rubah menjadi kursi yang bisa kita duduki, bisa kita tempati. Nah, itu menggunakan waypoint. Jadi saya contohkan bersama ya. Saya ambil kursi di situ ya, saya taruh kursi, saya tambahkan waypoint. Nanti seolah-olah akan duduk ya di kursi yang sudah saya tambahkan. Bergeser ke sebelah kanan ada image. Ini untuk wadah untuk menempelkan gambar. Ya, jadi gambar seperti JPG, PNG ataupun yang lainnya itu bisa kita tambahkan di image ini. Ada gambar, di sampingnya ada video. Nah, ini nanti video ini untuk wadah untuk video ya. Tadi gambar untuk wadah gambar, ini video untuk menampilkan media
video, baik itu media pembelajaran ataupun media yang lainnya yang bentuknya itu video MP4, MP3 ataupun yang lain sebagainya. Gambar sudah, video sudah, sampingnya ada audio. Ini hanya sebatas sound saja, ya suara. Misalnya pengumuman itu tidak usah menggunakan gambar, tidak usah menggunakan video, tetapi cukup menggunakan sound atau suara saja itu sudah cukup. Seperti itu. Kemudian kita bergeser ke spawner. Ini tidak terlalu penting juga, saya lewati ya. Spawner ini digunakan untuk magic ya. Apa namanya? Mempercantik daripada bangunan kita. Selanjutnya ada link. Link ini tidak kalah dengan yang lain. Link ini kita gunakan untuk media menempelkan link. Misalnya saya membuat Google Form. Nah, link daripada Google Form yang saya buat tadi akan saya tempel ke link ini. Seperti ini. Saya contohkan. Nah, ini link. Ini link yang akan saya tempelkan. Ya, misalnya saya ambil contoh itu link daripada Google Form. Kita kemudian bagian kanan, properties. Di sini kan ada link URL. Nah, kita pastekan link kita itu di sini. Kan secara otomatis ketika kita apply di Mozilla Hubs, link ini akan terbuka dengan sendirinya. Ketika kita klik, ya. Ketika ada reaksi daripada avatar kita. Gitu. Ini untuk link sendiri. Baik itu gambar maupun video, terserah. Selanjutnya di sini ya, saya akan lanjut. Ini partikel emitter, ini untuk sebuah partikel gelembung-gelembung ya. Nah, ini tidak terlalu digunakan. Selanjutnya untuk simple water. Simple water ini untuk sejenis efek ya, efek air yang ada di metaverse. Selanjutnya kita bergeser ke media frame. Saya lewati scene preview ini ya. Kita lewati scene preview, kita lanjut ke media frame. Media frame ini layaknya proyektor kalau kita di kelas. Itu sebagai tempat menempelnya suatu media. Misalnya kita mempunyai PowerPoint dalam bentuk PDF, itu kita tidak usah mengatur besar kecilnya PDF. Cukup menggunakan media frame saja, kita bisa menempelkan dengan apa ya skalanya yang media frame ini. Saya contohkan nanti. Audio zone ini sama halnya juga zone ya, tapi ini di sekitar lingkungan kita. Ini audio zone, zona audio yang hanya bersuara di zona itu saja. Selanjutnya bergeser ada Roika text, ini untuk teksnya ya, untuk menambahkan teks. Selanjutnya ada mirror. Ini sebagai kaca yang ada di dunia asli. Misalnya ketika avatar kita betul nggak sih avatar kita itu sudah memakai avatar yang SDK atau avatar yang real? Ini perlu kita tambahkan di spoknya itu mirror untuk berkaca agar mengetahui avatar kita ini sudah SDK apa belum. Seperti itu. Selanjutnya kita ke menu My Asset pada bagian menu sebelah kiri ini. My Asset. Nah, ini merupakan file-file yang sudah kita upload di Mozilla Spoke. Ya, seperti bangunan, ada juga interiornya, ya seperti kursi ini interior dan lain sebagainya. Ini bentuknya ini GLB. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu, Bapak Ibu, setelah rekan-rekan.
Baik, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Sebelumnya kita kan ke menu elemen, sekarang kita bergeser ke menu My Asset. Di My Asset saya itu ada beberapa interior ya dan juga roomnya. Ini kita hiraukan saja. Nantinya kalau Bapak dan Ibu rekan-rekan, ketika sudah mengupload ya, baik itu ruangan maupun interiornya, akan ada apa namanya riwayatnya di sini. Kan ada riwayatnya baik itu ruangan ataupun interior yang nantinya kita upload di sini. Oke. Ini saya hapus dulu. Dan perlu diingat ya, dan perlu diketahui bersama bahwa link apa namanya ruangan ya, ruangan hasil daripada namanya ekspor dari Blender kita itu harus berformat GLB. Ya, jadi kita pilih yang file ekspor, lalu kita ke menu GLB. Karena apa? Mozilla Spoke ini support dalam segi file GLB ya, .glb. Tidak support dari file DAI, OBJ ataupun yang lainnya. Hanya support ke format file GLB. Nah, ini kan GLB semua. Seperti itu. Selanjutnya kita akan coba mengupload satu ruangan di sini hasil daripada bangunan pameran tadi ya, yang sudah dijelaskan di tutorial SketchUp tadi kan sudah menghasilkan satu ruang pameran. Nah, ini saya upload di sini, saya tutorialkan untuk menguploadnya. Sekaligus mengimplementasikan elemen-elemen apa saja yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sebelum kita upload ya, kita akan bergerak atau move di Mozilla Spoke ini. Caranya bagaimana? Ini caranya itu seperti bermain game. Pada mouse bagian kanan, kita hold, kita tekan terus, ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita geser kanan kiri, ya. Atas bawah juga bisa. Lalu pada bagian keyboard kita klik huruf W, kita hold juga, maka akan bergerak maju. Seperti ini. W, untuk mundurnya S. Kanan kiri, untuk kiri A, kanannya kita klik D. Jadi ASWD. Ya, seperti bermain game. Seperti ini. Ini saya sedang mengeklik bagian mouse kanan dan juga mengeklik keyboard W untuk maju. Tetapi kita hold ya keduanya ya, baik itu di mouse dan juga di keyboardnya. Seperti itu untuk bergerak move di Mozilla Spoke. Selanjutnya kita upload di sini ya. Saya tutorialkan untuk mengupload project yang sudah kita buat tadi. Caranya kita klik upload di sini ya. Tombol upload ini ya.
button upload, kita klik, maka akan ada pop-up file kita. Nah, seperti ini. Kita cari yang file yang berformat GLB. Yang sebelumnya itu sudah diekspor di Blender. Yang sudah ditutorkan ya oleh mentor sebelumnya. Itu silahkan dipilih ya atau dicari terlebih dahulu file yang berformat .glb. Silahkan. Oke, sambil cari ya. Silahkan formatnya itu .glb. Jika sudah ya, misalnya ini .glb ya, ruangan pameran .glb. Ini semisal gitu. Lalu kita klik open di sini. Klik open, maka akan otomatis ada pop-up file loading file di situ. Nah, loading file itu tandanya apa? Bahwa objek tersebut itu masih tahap proses upload di sini. Kita tunggu hingga 100%. Ya. Jadi kita pilih dulu filenya ya, yang beralamatkan .glb. Lalu kita open, akan otomatis ada pop-up loading file. Itu kita tunggu hingga 100%. Ya, mungkin masih proses ya. Dan yang terakhir nanti akan tersedia di My Asset kita. Ini My Asset kita. Entah itu bangunan ataupun interiornya akan terupload di sini, tersimpan. Jadi enak kalau kita perlu lagi, kita tinggal klik on klik ya, drag and drop. Jadi coba saya praktikkan juga ya. Saya akan mencari file yang berformatkan GLB. Misalnya ini. Ini sudah berakhiran .glb. Ini 3D object, tetapi formatnya ini GLB. Oke, kita open. Nah, di upload ini kita tunggu hingga 100%. Lama tidaknya itu tergantung besar kecilnya ruangan kita. Nah, seperti ini. Jika sudah loading file sudah selesai, maka akan tersedia di sini. Ya, di menu bagian pertama. Ini file yang sudah kita upload dalam bentuk GLB. Seperti itu. Ini sudah saya praktikkan ya. Tata cara upload file berformat GLB ke Mozilla Spoke. Hasilnya akan terlihat di menu My Asset kita. Selanjutnya, kita lakukan drag and drop di sini untuk mengupload project kita ke dalam Mozilla Spoke. Nah, kita seleksi terlebih dahulu bangunan yang kita upload nantinya. Ya, seperti ini. Lalu kita drag ya, drag di bawah atau diklik saja bisa seperti ini. Nah, bangunannya akan seperti ini. Nah, ini tampilan ketika kita sudah mengupload ya, kemudian kita klik akan otomatis dibawa ke Mozilla Spoke-nya bangunan yang kita buat tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jelas ya. Bisa diikuti. Mungkin ada pertanyaan di sela-sela praktek kita, silakan. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Kalau tidak ada, saya anggap paham dan saya lanjut ke step berikutnya.
Oke, step berikutnya ini kan perlu diketahui bersama juga garis-garis ini ya, garis yang berbentuk sebuah apa nih, penggaris ya atau acuan ya di bangunan kita. Ini merupakan dasar tanah kita, dasar lantai kita. Nah, jadi kita usahakan ya bangunan ini itu jangan sampai melayang atau bahkan tenggelam daripada lantai ini. Nah, caranya kita seleksi terlebih dahulu bangunan kita. Nah, seperti ini. Seperti ini sudah terseleksi. Lalu kita move ke arah sumbu Y. Bagian hijau ini kita klik, kita hold, kita arahkan ke atas sumbu Y. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ini otomatis tidak tenggelam. Bisa kita sesuaikan. Baik, menanggapi pertanyaan yang ada di kolom chat, tanda seru. Ini tanda seru ini ada dua. Tanda seru yang berwarna kuning dan tanda seru yang berwarna merah. Ini apa simbolnya? Ini merupakan peringatan bahwa file yang kita upload di sini itu apa namanya agak terlampaui batas. Tapi bisa kita implementasikan di Mozilla Apps. Ini cuma peringatan saja. Nah, diusahakan ya untuk simbol tanda seru kuning ini kalau bisa itu dalam satu ruangan, dalam satu project itu hanya satu atau dua. Jangan lebih dari dua tanda seru. Itu akan mengakibatkan error atau melebihi batas storage daripada platform Mozilla ini. Diusahakan satu saja cukup ya. Ini untuk peringatannya. Karena akan mempengaruhi storage juga ya. Ya, segitiga kuning ini. Betul. Ini diusahakan jangan sampai berwarna merah. Kuning ini sudah kita usahakan jangan sampai ada kuning yang kedua. Cukup satu untuk satu project ya, bukan satu ruangan, tapi untuk satu project full metaverse kita ini cukup saya beri toleransi itu satu tanda seru atau satu peringatan. Karena semakin berat ruangan kita, maka saat avatar yang lainnya memasuki itu akan berat juga, yang membutuhkan proses loading atau proses masuk yang lama. Seperti itu. Mungkin bisa mengerti jawabannya ya yang ada di kolom chat. Oke, kita lanjut. Kita akan menempelkan media frame di sini. Misalnya saya bawa arah ke sini. Nih, kita ke menu elemen. Kita beri spam point di sini. Nah, ini spam point. Spam point ini poin pertama saat kita memasuki room metaverse. Untuk cara mengeditnya bagaimana? Kita klik spam point-nya ini. Lalu kita ke arah properties. Di scale, ke menu skala ya di scale ini bisa kita rubah. Misalnya kita perhatikan betul ya. Apakah spam point ini ya lebih besar daripada bangunannya atau malah sebaliknya? Spam point ini terlalu kecil untuk bangunan kita, misalnya bangunan sekolah kita. Nah, tata caranya mengaturnya, spam point ini kita rubah ke menu bagian scale. Misalnya ini kan satu sekian. Kita ubah ke misalnya 0,7 atau 0,8, kita sesuaikan. Nah, ini 0,8. Yang awal mulanya 1, kita ganti ke menu ke skala 0,8. Nah, ini kan arah pandangnya, ini kan ke depan. Arah pandangnya kan ini kan ada sebuah panah yang menandakan ini arah pandangnya spam point itu kemana. Misalnya saya rubah arah pandang ini menuju ke belakang. Caranya, kita klik seleksi terlebih dahulu spam point kita, lalu kita shortcutnya itu klik tombol E di keyboard. Ini akan otomatis bergerak. Misalnya saya hadapkan ke belakang, seperti ini. Nah, ini berubah. Yang awal mulanya pandangannya ke depan, ke arah pandang yang belakang. Seperti itu. Untuk spam point tidak ada masalah ya. Cukup mudah untuk diimplementasikan. Selanjutnya kita akan mengupload media frame, misalnya ini. Media frame. Ini media frame, kita tempelkan. Nah, seperti ini.
Ini kan posisinya kan terbalik, ya. Harusnya menempel di tembok, ini malah tenggelam di tembok. Nah, sama halnya dengan spam point tadi, kita ubah ukuran yang scale ini. Nah, ini yang scale ini kita rubah. Atau ke menu bagian rotasi ya, kita rubah. Nah, kita rubah sumbu Y-nya itu 90 derajat. Seperti ini. Jika terasa kurang lebar ya, kurang memenuhi misalnya media frame ini kita letakkan pada depan papan tulis ya. Ukuran papan tulis kan sebenarnya kan tidak segini. Nah, kita apply lagi di scale-nya, kita rubah di sini. Misalnya ini kita rubah. Nah, seperti ini. Dan segini ya. Ini nanti akan kita tambahkan PDF ya sebagai bahan presentasi kita. Nah, seperti ini. Ini media frame yang akan kita gunakan untuk menempelkan entah itu foto ataupun media yang lainnya. Nah, ini untuk media frame-nya. Untuk linknya sendiri, ya, saya contohkan juga menambahkan link di sebelah sini. Kita ke menu elemen, klik link. Nah, ini kan masih terbalik ya. Kita rubah dulu menggunakan rotasi. Oke, ini. Ini kan tampaknya agak tenggelam ya, tenggelam di tembok. Nah, kita bisa kita geser ya. Kita move panah merah ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Link. Selanjutnya kita akan berikan link Google Form misalnya ini di URL ini. Sebentar saya siapkan Google Form-nya terlebih dahulu linknya. Ya, sebentar saya siapkan. Saya akan tambahkan link Google Form-nya. Sebentar. Baik, di sini saya akan menambahkan link Google Form-nya ya. Pada bagian URL ini kita pastikan ya link Google Form. Ini saya ambil contoh Google Form seperti ini. Lalu kita klik ke menu bagian bangunannya ini. Kita klik, akan otomatis tersimpan file Google Form kita ke menu link ini, ke media link. Seperti itu. Selanjutnya untuk mengetahui ya fungsi daripada waypoint, ya kita ambil contoh. Saya akan mengupload terlebih dahulu ini aset kursi misalnya. Sebentar, saya akan bahkan aset kursi. Misalnya ini kursi terlalu besar. Ya, misalnya kursinya ya.
Lalu kita tambahkan waypoint di antara tengah-tengah kursi ini. Oke, tata caranya kita menu ke elemen ya. Samping kanannya spawn point itu kan ada waypoint. Nah, ini samping kanan ya. Tadi kan spawn point, sekarang waypoint. Jangan sampai terbalik ya. Kita klik, kita arahkan di sini. Nah, kita atur lagi ya. Baik itu skalanya ataupun tata letaknya. Seperti ini. Nah, diusahakan seperti ini. Diusahakan agak terlalu ke dalam ya daripada waypointnya ini, agar seolah-olah kita terlihat seperti duduk ya, avatar kita terlihat seperti duduk. Nah, seperti ini. Kemudian tidak berhenti di situ, ada settingannya sendiri. Ke menu bagian properties, kita checklist yang can be occupied di sini. Kita checklist ini ya. Kemudian kita klik yang clickable, bisa diklik ya waypoint kita. Kita klik clickable. Kemudian yang terakhir adalah snap to floor plan. Kita klik ketiga ini. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Ini berbeda dengan spawn point, ada pengaturannya tersendiri. Nah, seperti ini. Oke. Saya merasa paham ya. Media frame, link, waypoint, spawn point. Yang terakhir, ini merupakan pamungkas. Bagaimana caranya untuk menambahkan animasi di sini? Baik, ini saya akan tutorialkan. Ya, saya ambil contoh ini mesin yang sudah saya animasikan terlebih dahulu di Blender. Formatnya itu GLB. Saya akan tambahkan di sini seolah-olah nanti bergerak mesinnya. Saya ke menu My Asset. Dan perlu diketahui bersama bahwa animasi ini juga memakan storage yang lumayan ya dari segi penyimpanan. Maka dari itu kita pertimbangkan bersama. Misalnya di sini. So, saya tata terlebih dahulu. Ini merupakan mesin CNC yang sudah saya animasikan. Selanjutnya kita akan upload di Hubs Mozilla, tetapi ada animasinya bergerak di sini. Nah, selanjutnya ya, untuk memunculkan animasinya ya perlu diperhatikan bersama. Kita seleksi terlebih dahulu objeknya ini yang sudah dimuat aplikasi dimuat animasi. Kita klik ke menu properties. Di sini kan ada loop animation. Ya. Di menu properties ya, kita klik sebelumnya, kita seleksi objeknya ke menu loop animation. Nah, seperti ini ya, di loop animation. Kemudian kita pilih select di sini. Kita menu select. Nah, kita checklist semua di sini. Nah, kita tambahkan, selanjutnya kita tambahkan dropdown, kita tambahkan seperti ini. Nah, ini animasi yang sederhana. Tetapi untuk animasi yang lebih advance-nya, nanti akan di sini tersedia menu-menu yang banyak ya. Bahkan sampai yang 10 animasi, 10 file seperti ini. Ya. Diusahakan ini semua terupload di sini. Baik itu nanti ada 10 ataupun ada lebih dari 10, ini kita masukkan bersama. Ini. Baik. Saya sambil menjawab ya di pertanyaan di kolom chat. Jika membuat bangunan sekolah ada banyak ruang, lebih bagus digabung dalam satu GLB atau terpisah beruangan untuk dapat di Hubs. Saran saya ya, untuk bangunan sendiri, bangunan utamanya kita jadikan satu project. Tapi untuk
misalnya ruang kelas, ruang laboratorium, lab komputer itu kita pisahkan sendiri. Nah, pisahkan sendiri itu dalam bentuk link. Ya, misalnya linknya itu link yang ini ya, saya perhatikan juga. Link ini kan tadi kan berisi Google Form. Nah, untuk link yang misalnya lab komputer, link daripada link lab komputer itu kita pastikan di URL ini ya. Misalnya ini Hubs Mozilla lab komputer SMKA gitu. Kita pastikan di sini. Nah, linknya ini kita taruh di tengah-tengah pintu kita, pintu kelas. Nah, ketika kita avatar masuk, kita mau avatar melihat pintu kita, kan ada linknya itu ya, link daripada lab komputer kita, maka akan secara otomatis diklik masuk ke dalam lab komputer. Nah, ini untuk apa ya, membuat agar satu proyek itu tidak terlalu berat. Jadi kita sambungkannya itu ya, menyambungkannya ya, integrasinya itu melewati link demi link. Ini ruang kelas ini kan kosong. Nah, caranya kita klik linknya ini, taruh bagian tengah pintu ya, nanti arahnya ke dalam ruang kelas ini. Seperti itu. Melalui link ini. Oke. Selanjutnya, kalau tidak ada kolom My Asset itu berarti belum login atau belum daftar sign up. Coba di login atau di sign up dulu, maka akan otomatis akan ada My Asset. Ya, selanjutnya. Oke. Tanda seru yang sudah saya mention tadi, itu yang pertama, pre-angel daripada Blender kita itu terlalu banyak. Yang kedua, ukuran daripada project kita yang sudah di-upload di Hubs atau di Mozilla Spoke itu terlampaui cukup besar. Itu yang mempengaruhi apa namanya, ada tidaknya segitiga kuning ini. Selanjutnya itu bisa juga poligon ya, poligon yang ada di Blender kita. Maka dari itu kita benar-benar apa namanya ya, perhatikan juga pada saat kita membuat interior di Blender. Nah, triangle yang paham tentang Blender itu pasti paham triangle itu apa saja yang harus dihapus, polygon itu apa saja yang dihapus, ya, besar kecilnya interior dan juga ruangan itu pengaruh terhadap di Mozilla Spoke ini. Jadi harus kita minimize betul. Nah, seperti itu untuk Farid Ilham. Jika membuat bangunan SketchUp harus diekspor dulu ya ke Blender. Betul. Kita dari SketchUp arahnya ke Blender. Apakah bisa dari SketchUp ke GLB? Jawabannya bisa. Tetapi perlu digarisbawahi, akan ada aset-aset yang hilang ketika kita langsung menguploadnya ke Hubs Mozilla atau kita GLB-kan secara langsung ke SketchUp. Oke, SketchUp 2022 itu ada format file yang tidak mengharuskan ke Blender terlebih dahulu atau mampir ke Blender terlebih dahulu. Itu sudah ada apa namanya, export yang bentuknya itu GLB. Tapi tidak saya sarankan karena tim Metaverse itu pernah mencobanya, salah satu atau salah duanya dari interior project kita itu ada yang kehapus, ada yang hilang. Bahkan semuanya tidak terbaca. Maka dari itu kita alihkan ke Blender dahulu. Yang pertama untuk kompres ya, untuk mengurangi atau mengecilkan ukurannya. Yang kedua ini untuk mengubah atau mengekspor file yang semula SKP menjadi GLB. Tuh. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk animasinya tadi ya. Diklik, seleksinya ini kita pilih ya, ketiga ini. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan lagi? Silakan sebelum saya upload atau publish di Hubs-nya ini, biar semua orang bisa mengikuti. Seminar. Oke. Oke, baik. Untuk storage sendiri daripada platform Mozilla Hubs ini itu 126 MB. Jadi bisa dikontrol ya. Ruangan saya ini butuh berapa megabyte, interior ini ya, per interior itu memakan berapa megabyte, itu perlu kita list di situ. Agar apa? Ketika kita menggabungkan dalam proyek kita, agar tidak terjadi error karena melebihi batas storage Mozilla Hubs. Misalnya,
project kita yang kita upload 127. Meskipun 1 megabyte lebihnya itu tidak terbaca. Nah, seperti itu. Ya, 126 megabyte. Itu perlu kita perhatikan. Maka dari itu kita membutuhkan aplikasi Blender untuk segi kompresisasi file, untuk mengecilkan atau merendahkan ya ukuran file kita. Seperti itu. Ini untuk ketentuan umum ya, 126 MB. Besar kecilnya kita pantau juga, rectangle dari Blender, polygon, besar kecilnya ruangan ataupun aset kita pertimbangkan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik itu di kolom chat ataupun secara langsung, silakan. Sebelum saya lanjut, ya, ini untuk menghemat waktu juga. Oke, mungkin nanti kalau ada pertanyaannya bisa di sela-sela praktik saya, ya bisa di kolom chat. Baik, di sini saya akan langsung mempublish ya project saya ini ya. Yang pertama nanti akan kita coba link ini, yang kedua ada media frame, waypoint, spam point, dan yang terakhir ada animasi. Ini akan kita tutorialkan bersama. Maaf, ini melayang. Sebentar, saya perbaiki dulu agar jelas saat kita upload di Mozilla Hubs. Nah, seperti ini. Oke, ada pertanyaan. Selanjutnya kita akan publish di Hubs ya, publish to Hubs ke menu bagian pojok kanan atas ya, tombol biru itu. Nah, ini yang ada di kursor saya. Itu kita klik publish to Hubs. Nama projectnya kita apa? Misalnya ini saja. Ini saya menggunakan nama kegiatan kita. Save project. Nah, publish to Hubs kita checklist keduanya ini. Ya, kita checklist yang awal semulanya kosong, kita checklist keduanya. Lalu kita save and publish. Nah, nanti akan ada pop-up ya yang menjelaskan berapa triangle-nya, berapa poligonnya, berapa besar kecil hurufnya, ya maksud saya besar kecil ruangan sekaligus interiornya itu akan ada pop-up-nya sendiri, ya pemberitahuan. Sebentar, ini masih export scene. Nah ini, yang pertama polygon count, ya perhitungan dari polygon ini ada sekitar 278 sekian triangle. Ini sudah termasuk level height atau level yang bisa dikategorikan level apa namanya was-was ya, bisa diupload enggak, ini itu tergantung daripada triangle. Nah, mengurangi triangle ini arahnya itu ke Blender ya, triangle yang garis-garis yang tidak terpakai itu kita hapus saja ya, karena triangle di sini itu juga mempengaruhi. Yang kedua ada material 90 unit material. Ini ada material yang dibaca oleh Spook ini unik ya, hasil dari kreator atau hasil dari buatan manusia. Selanjutnya yang di bawahnya ini low tekstur. Tekstur ini kita tidak membuat atau menyalin tekstur dari luar, tapi kita menggunakan tekstur dari SketchUp ya, misalnya warna kuning, warna hijau ataupun sebagainya. Makanya dari itu teksturnya ini low, bisa rendah. Yang terakhir ini adalah light. Light ini lampu tadi ya yang sudah saya praktikan, point light dan juga spotlight. Nah, point light ini juga mempengaruhi. Misalnya 3 lampu ini di sini ada 3 lampu. Kalau di sini 3 lampu, maka otomatis di sini akan high ataupun medium. Jadi di sini ada 3 kategori atau 3 level. Medium, low, medium juga high. Nah, tetapi untuk yang ini pop-up ini saya yakin bisa untuk kita publish. Ya, kita publish. Nah, ini kita tunggu
ya hingga 100%. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan, saya persilakan ya di sela-sela publishing kita. Silakan, mungkin nanti ada yang sudah membuat pada saat publish dashboard-nya tidak bisa ditanyakan. Atau masih kurang paham, saya persilakan. Sambil menunggu loading scene-nya ini. Izin menyampaikan semua teman-teman para peserta, silahkan untuk di screenshot pertemuan ini biar nanti pada saat absen itu kalian bisa submit, karena di Google Form absen itu akan meminta bukti bahwa teman-teman mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Sambil kita tunggu ya upload atau publishing kita sekitar 80%. Oke, sambil saya menjawab pertanyaan di kolom chat, batas untuk upload itu biasanya berapa? Biasanya berapanya, Kak? Ini maksudnya bagaimana? Upload itu lama tidaknya itu tergantung bangunan kita. Ya misalnya bangunan kita itu 120 MB, itu akan upload scene-nya itu atau publishing-nya itu lama. Misalnya bangunan kita hanya 20 MB itu akan cepat. Ya, itu tergantung daripada proyek kita yang akan kita deploy di Mozilla Hubs. Seperti itu. Ya, Bapak ngapain kuliah dulu? Oke, nah ini seperti ini. Ini ruangan yang akan kita masuki bersama. Di Mozilla Spoke sudah berhasil, tinggal kita view your scene di sini. Nah, view your scene, ya kita klik di sini, ya untuk melihat scene kita, ya kita klik di sini, jangan kita klik OK, kita terlebih dahulu kita lihat, kita view, kita klik akan ada di tab baru. Nah ini, tampilannya akan seperti ini. Oke, backgroundnya ini room kita, lalu kita create a room with the scene. Ya, kita create. Kita klik. Aduh. Baik, ini sudah ya. Ini sudah masuk ke Mozilla Hubs-nya. Kita pilih, kita akan jelaskan ya, menu ketika ini apa. Yang pertama ada join room. Join room ini ketika kita menggunakan device PC ataupun laptop, kita dianjurkan ke join room, memasuki room. Tapi kita untuk menggunakan Oculus atau headset virtual 3D ya, kita menggunakan enter on device di sini. Menggunakan kacamata 3 dimensi. Ini untuk menggunakan Oculus ya, yang lebih kiri. Oke, seperti itu. Oke, saya akan sambil menjawab ya di kolom pertanyaan. Ya betul. Kalau di Blender itu low poly, jangan yang high poly. Ya betul, low poly saja. Oke, baik. Kita pilih yang join room di sini. Join room. Ini avatar saya. Ini misalnya saya menggunakan avatar default. Avatar default. Oke, kita lanjut ya. Kita save di sini. Kita save. Lalu kita enter di sini. Nah, ini otomatis ya. Ini avatar kita ya, komponen kita yang diletakkan pertama.
seperti ini. Nah, ini animasinya sudah bergerak di sini ya. Ini animasinya sudah berjalan. Nah, ini untuk animasinya. Selanjutnya kita akan duduk di sini ya, duduk di kursi ini. Tata caranya untuk duduknya itu klik spasi ya, pada keyboard kita, di hold spasi kita. Otomatis akan ada icon waypoint. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik di sini ya, untuk duduk. Kita klik, otomatis akan duduk. Nah, ini sudah duduk di kursi. Oke, saya ulangi ya. Kita klik spasi di sini. Lalu kita klik waypoint ini. Kita klik. Nah, ini otomatis akan duduk. Ini sudah posisi duduk di kursi. Oke, selanjutnya kita akan ke menu link ini. Nah, link ini kan, ini sudah saya upload tadi. Coba kita open di sini ya. Kita open. Akan dibawa ke, oh ini Anda perlu izin. Nah, ini Google Form. Ini saya contohkan Google Form yang default ya. Perlu izin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini linknya. Di open link ya, akan otomatis dibawa ke Google Form. Kalau linknya ini Google Form. Kalau linknya bentuknya link daripada room yang lain, akan otomatis dibawa ke room yang sudah ditentukan. Oke, untuk media frame ya, tadi kan katanya di sini. Saya coba untuk upload PDF. Saya upload PDF. Ini saya coba upload ya. Juknis daripada kegiatan kita. Nah ini. Ketika kita mengklik file kita, PDF kita, ini akan otomatis ada sebuah media, sebuah wadah yang berwarna biru ini. Ini merupakan media frame kita. Kita arahkan ke media frame ini, ke dalam media frame. Nah, ini media frame saya terbalik, berarti tadi itu kan 90, melainkan min 90 atau minus 90. Jadi seperti itu. Oke. Itu media frame ya, penggunaan media frame-nya. Nah, untuk share link ya, share link daripada room kita ya, itu ada di menu invite di sini, di pojok kiri bawah. Ke menu invite. Nah, di sini ada dua, room link dan juga embed code. Ini kita pilih yang copy. Copy ini saya coba share di room chat ya. Room chat Zoom. Itu silakan. Jadi coba ya dengan saya di sini. Nah, ini sudah ada yang bergabung. Bisa melihat sendiri ya animasinya seperti apa, cara duduknya bagaimana, cara mengupload file dan readernya bagaimana, silakan. Oke, ini saya coba anjurkan ya, jangan lebih dari 15 orang, karena ini sifatnya trial ataupun kita mencoba saja. Untuk lebih dari 15 orang, saya skip ya, saya keluar di sini. Nah, yang pertama juga loadingnya lama, proses loadingnya lama, dan yang kedua membutuhkan bandwidth yang tinggi. Oke, sudah 15 ya, sudah saya stop di sini ya. Oke, jangan ada yang masuk. Oke, coba dipraktikan ya, cara kerjanya bagaimana, mengupload PDF-nya bagaimana, openingnya bagaimana, dan melihat animasinya ini, mesin CNC. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada 23 yang masuk ya, dalam bentuk avatar.
Silakan. Ini data faktor 35 ya, yang sudah masuk, silakan. Ini animasinya sudah kelihatan ya, bergerak kanan kiri. Ini bisa diperhatikan juga ya. Animasi di Blender mau kita apply di Mozilla Apps. Oke, mungkin itu saja ya penggunaan Mozilla Spoke-nya. Untuk Mozilla sudah dilakukan di awal ya, dari awal hari pertama ya, silakan ya. Ini sudah ada 35 avatar masuk. Ini dari saya, device-nya cukup kuat ya, karena itu ya di Juknis RAM 8 GB itu masih. Nah, ini ada yang avatar yang berinteraksi ya. Silakan. Oke, ini saya keluar di ruangan ini ya, karena saya bertabrakan dengan Zoom, ya share screen Zoom dari hal yang tidak diinginkan. Saya keluar saja dari sini. Silakan di explore program. Oke, baik. Ini sudah menunjukkan waktu 12.41 ya, atau 13.41 waktu Indonesia Tengah. Baik, mungkin ada dari HubSpoke ya, apa Mozilla Spoke sendiri ada yang ditanyakan atau masih kurang paham gitu. Silakan, entah itu di kolom chat ataupun di unmute, saya persilakan. Oke. Nggak bisa akses ya, karena room tadi itu ya, karena room. Silakan Pak, masuk Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penyampaiannya ya Pak. Sungguh luar biasa ilmu yang saya dapat. Mungkin sedikit pertanyaan Pak, hal yang membedakan atau yang paling mendasar lah perbedaan antara Mozilla Hubs atau Mozilla Spoke ini dengan Lumion. Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya terkait perbedaan ya antara Lumion dan juga platform ini, ya platform Mozilla Hubs dan juga platform Spoke ini. Yang pertama Pak ya, Lumion ini basisnya itu aplikasi, jadi aplikasi untuk video yang menarik atau apa namanya ya, video aplikasi yang digunakan untuk membuat video. Besok ini ya, besok saya tutorkan juga ya cara penggunaan Lumion. Jadi nanti itu kita siapkan ya ruangan yang sudah jadi, ya misalnya ruang kelas atau ruang sekolah, seperti itu. Kita nanti akan apply di Lumion, kita tambahkan tekstur seperti pohon, orang berjalan, orang bersepeda, misalnya air mancur, bunga-bunga, taman, dan lain sebagainya, itu kita tambahkan di Lumion. Nah, Lumion sendiri itu tidak bisa masuk ke Hubs Mozilla atau Hubs Mozilla Spoke ini. Karena sifatnya itu video sinematik. Ya, video sinematik yang kita gunakan penilaiannya itu like yang paling banyak ya. Suka ya. Beberapa orang yang suka terhadap video sinematik kita dengan menggunakan Lumion. Itu aplikasinya. Itu untuk perbedaannya. Namun untuk platform Mozilla sendiri ini untuk metaverse ya. Jadi tidak terlalu menarik ya dibandingkan dengan Lumion karena yang pertama storage-nya terbatas. Yang nomor selanjutnya itu kemungkinan dari aset-aset yang disediakan oleh Mozilla Apps itu cenderung itu terbatas, bahkan tidak ada sama sekali. Cuma hanya room-nya saja yang di default-kan. Seperti itu, Pak. Baik Pak. Mungkin nanti pada saat pelaksanaan lomba itu diwajibkan menggunakan 3 aplikasi yang sudah tertera yang di awal ya Pak. Ya baik, kita kiblatnya ke Juknis saja Pak ya.
Misalnya 3 aplikasi, ya SketchUp, Blender, dan juga Lumion. Itu saja yang kita gunakan. Oh, Ya, iya. baik. Oke. Ya, toh kan Siap. ada tutorialnya kan Pak ya, dari ketiga aplikasi itu. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Ya Pak, sama-sama. Oke, baik. Pertanyaan yang lain? Saya tunggu ya hingga 12.50. Jika tidak ada, mungkin kalau ada pertanyaan ya nanti setelah Zoom ini bisa ditanyakan di grup WA-nya. Seperti itu. Silakan. Bagi ada yang pertanyaan, masih bingung tata cara penggunaan Mozilla Spoke-nya ini. Oke, di kolom chat. Misal kita sudah membuat gedung di SketchUp full untuk mendapatkan GLB harus masuk Blender kah? Ya, betul. Bangunan utuh di SketchUp itu kita ekspor terlebih dahulu ke Blender ya untuk memunculkan format file .glb-nya. Seperti itu. Kita ekspor di Blender-nya itu GLB. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, untuk link absen ini di screenshot ya, di capture ya, kehadiran kita di Zoom, nanti akan ada form pengumpulannya. Tapi Mas jadi beda tampilan warnanya. Ini dari tampilan yang ada SketchUp dan juga di Blender ya. Nah, itu saya sarankan untuk coloring itu jangan full di SketchUp. Kita fullnya itu di Blender. Yang pertama, lebih ringan. Yang kedua, kita bisa tambahkan tekstur yang lebih spesifik di Blender. Itu untuk coloringnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau itu Silahkan dari Meta SMKN Raja Pola bisa di-mute. suaranya masih kecil, Pak. Ada suaranya, Kak? Agak lebih diperbesar lagi, Pak. Bisa, Kak? Segini nggak apa-apa? Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih, Kak. Saya ingin bertanya tentang tugas atau software yang ingin tim saya kerjakan. Yang pertama yaitu pemilihan seperti tema sekolah ya, Kak. Kalau di dalam tema sekolah itu kan kalau misalkan kita masuknya membuatnya tanpa ukuran, kita takutnya membuatnya terlalu besar ya. Terus kalau misalkan terlalu besar kan di dalam Mozilla Hubsnya nanti akan nge-lag gitu. Terus cara meminimalisir supaya tidak nge-lag itu gimana ya, Kak? Kan ditambah lagi furnitur yang banyak. Ya, terima kasih, Kak. Ya, baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Ini berkaitan dengan ukuran ukuran daripada bangunan kita. Coba ditanyakan ke pihak sekolah ya kaitannya dengan peta sekolah yang kita buat. Nah, dari peta itu sebuah sumber referensi kita berapa ukurannya ya. Nanti tinggal kita menyesuaikan saja di SketchUp. Misalnya kita menggunakan ukuran yang internasional milimeter ataupun menggunakan ukuran yang meter. Seperti itu. Nanti acuannya itu di petanya itu agar tidak terlalu besar atau bahkan terlalu kecil atau sempit. Seperti itu. Itu untuk tim Metaverse itu kita ya menggunakan peta yang asli. Tapi Pak itu dianggap kene karena pinter. Zoom
Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Satu pertanyaan lagi ya. Saya ambil satu pertanyaan lagi. Silakan. Jadi intinya di sini ya dari SketchUp kita beralih ke Blender terlebih dahulu ya, kita bawa ke Blender. Yang pertama untuk segi compressing file, yang kedua untuk merubah format file kita yang semula itu SKP ataupun DAI menggunakan format file yang .glb atau glb. Nah, ketika kita di spoke, ya ada pertanyaan? Ya silakan. Ya, mohon izin, Kang. Ini dari SMKN 3 Kuningan. Halo? Ada ya? Ya, silakan Ya. Mas. Mengulang sebenarnya memperjelas ya. Kalau di technical meeting itu kan ada 3 pilihan untuk bangunan. Misalnya ada masjid, sekolah, dan tempat wisata gitu ya. Di sini, Nah, Pak. sebenarnya saya udah Ya, nah di sana kan ada eksterior, ada interior. Sedangkan yang diupload di Mozilla Hub-nya itu adalah hanya sebagian kecil gitu ya. Nah, apakah harus selalu ada ruang pertemuan juga gitu ya dalam desain itu sendiri atau gimana? Cukup jelas Kang? Enggak? Baik Pak, jelas Pak. Ini katanya dengan perlu nggak meeting room ataupun ruang pertemuan di setiap kali proyek kita, gitu ya Pak ya? Ya gitu. Kita mewajibkan untuk mempunyai satu ruang meeting. Karena apa? Itu merupakan ruangan yang kita manfaatkan bersama Pak. Misalnya untuk kegiatan pertemuan ataupun kegiatan, ini saya ambil contoh ya, nanti kalau kita sudah finish proyek kita, dalam satu sekolah itu ada ruang pertemuan atau ruang meeting, nantinya metaverse tersebut ya atau proyek tersebut, satu ruangan itu akan digunakan untuk kegiatan bertukar pikiran, bahkan storytelling di situ Pak. Nah, mulai dari itu ya, ini arahnya ke situ Pak, untuk membuat suatu diskusi ya menggunakan avatar dan juga storytelling di ruang metaverse. Ranahnya ke situ Pak. Ya, oke, cukup jelas. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Oke ya, saya anggap selesai ya. Ini saya mengajarkan basic-basicnya saja, fundamentalnya saja. Nanti kalau ada pertanyaan ya ataupun hal yang lainnya bisa ditanyakan di grup atau bisa mengeksplornya sendiri ya. Baik itu My Asset ataupun elemen-elemen yang ada di Spoke ya, di Mozilla Spoke-nya. Oke, untuk besok ya perlu diketahui bersama file Lumion sudah dikirimkan tutorial penginstalan Lumion versi 10 sudah kita sebarkan, kita share di WA Group ya. Mudah-mudahan besok kita langsung menuju ke Lumion. Jadi kita tidak akan mempraktikkan menginstal Lumion atau bahkan mengkompres file Lumionnya seperti itu. Nanti kita akan besok ini kita full tutorialkan penggunaan Lumion 10 untuk video sinematiknya seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu, yang kedua perlu disiapkan juga bangunan ya, bangunan yang sudah jadi ya atau bangunan progres lah untuk percontohan ya, atau kita ambil contohnya seperti itu. Nanti untuk proyek aslinya atau bangunan aslinya kita tinggal apply, kita tinggal terapkan lalu kita jadikan sebuah dalam bentuk video, entah itu durasinya pendek ataupun durasinya panjang. Itu tergantung dari masing-masing pihak peserta. Oke. Tidak ada pertanyaan? Oke, sebentar. Oke, bebas milih tema atau ditentuin oleh panitia. Kita beri ruang kebebasan dari 3 komponen itu, 3 tema tersebut saya serahkan ke pihak peserta. Tetapi memilihnya itu sudah mengisi Google Form. Misalnya saya memilih wisata, tempat wisata. Nah, di Google Form ya, di Google Form penentuan tema itu bisa Bapak atau Ibu pilih tempat wisata. Nanti mungkin link pengisiannya ya, pengisian daripada tema nanti akan di-share oleh pihak panitia untuk memudahkan lagi. Seperti itu. Baik. Jika ada pertanyaan ya, bisa stop share screen di sini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya bersama 2 rekan saya ya, SketchUp dan juga Blender. Yang terakhir ini adalah Mozilla Spoke ya.
Metaverse ini ranahnya ke Mozilla Spoke yang terakhir ini. Ya, nanti hari-hari berikutnya Lumion pretest dan juga akan dilaksanakan post test, ada juga trial and error, dan juga monitoring progress. Seperti itu. Komentar saya seperti itu. Ya, saya mewakili dua rekan mentor yang tadi memaparkan materi. Bila ada kurang atau kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke saudari moderator. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, udah di akhir aja. Terima kasih sebelumnya teman-teman udah mau ngikutin sampai akhir. Makasih banget buat teman-teman yang nggak putus semangat. Padahal masih puasa ya teman-teman. Atau ada yang buka puasa pas tadi zuhur. Oke, jadi kita udah belajar beberapa software ya hari ini, yaitu Blender dan juga SketchUp, serta bagaimana kita bisa mempublish ruangan yang telah kita buat. Dan nantinya juga di grup kita akan reshare untuk tutorial penggunaan tools-tools yang ada di SketchUp dan juga di Blender ya teman-teman, biar teman-teman bisa putar ulang, biar bisa di-replay, biar bisa menambah ilmunya lagi, biar nggak lupa. Nah, menekankan buat teman-teman semuanya, notice kembali pada saat pertemuan tadi ya teman-teman, di sela-sela penjelasan, mohon maaf sekali, mohon dijaga attitude-nya. Saya tahu semua yang berada di ruangan ini, di room meeting ini, pasti adalah siswa-siswa yang terbaik yang dipilih oleh para pembimbingnya untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi jangan sampai mengecewakan sekolahnya sendiri dengan memberikan atau menunjukkan bahasa-bahasa yang tidak baik. Oke? Dan saya sampaikan lagi, jika ada teman-teman yang mengenal Ratna dari Bandung tadi ya, Meta Ratna Bandung, silakan konfirmasi ke saya, itu dari sekolah mana biar tak tandain ya. Silakan langsung chat saya ya teman-teman. Ini merupakan sebuah nilai juga, karena attitude itu sangat gimana ya teman-teman, attitude itu sangat harus diperhatikan dimanapun kita. Kalau misalkan kita nggak bisa menghargai orang yang ada di depan kita, yang sedang berbicara kepada kita, mereka juga pastinya nggak akan bisa menghargai kita. Jadi semua balik ke diri kita sendiri ya teman-teman ya. Oke? Ya, benar sekali, ada recordnya. Jadi teman-teman jangan sampai kalau mau berkata kasar silahkan berkata kasar, tapi jangan sampai di ruangan meeting ini. Kalau bisa jangan sampai ketahuan. Itu aja satu kuncinya, jangan sampai ketahuan pokoknya. Ya, jangan sampai ketahuan, awas loh, ke record. Ya, oke. Makasih loh teman-teman ya udah mau semangat sampai akhir. Semangat banget. Rasmi ada baca suatu quotes dari Maya Angelou, kalau tidak salah, itu beliau seorang penulis puisi yang berdarah Afrika Amerika. Beliau mengatakan bahwa ketika Anda tidak menyukai sesuatu, maka ubahlah. Tapi ketika Anda tidak bisa mengubahnya, maka ubahlah sikap Anda. Oke, pesannya apa? Bahwa ketika teman-teman udah berada di kegiatan ini, yang salah ini bukan kegiatannya, tapi sikap teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa beretitude yang baik, menunjukkan hal-hal yang baik, yang positif. Oke teman-teman, semangat semua. Sampai ketemu di pertemuan besok lagi. Jangan lupa sudah di-share ya untuk tutorial penginstalan Lumion. Jangan sampai nggak dikerjain. Jadi besok kita tinggal mempelajari cara buat video animation-nya di Lumion ya, awas. Semangat ya teman-teman, lihat grup, jangan sampai ketinggalan informasi. Oke, saya Rasmi dan beberapa rekan-rekan saya pamit undur diri. Terima kasih semua teman-teman sudah mengikuti sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen teman-teman. Jangan lupa. Ya. Assalamualaikum bro.